tulang. Makanya di awal tadi dijelaskan bahwa istilah yang sering dipakai adalah kepadatan udara, kepadatan lemak, kepadatan air, kepadatan tulang, dan kepadatan logam. Nih Bapak Ibu. Biasanya kan enaknya kalau perawat itu kan biasanya dari hasil radiologi kita sudah bisa melihat nih analisis dari dokter di radiologi. Walaupun kadang analisis dari dokter radiologi nanti juga akan berbeda analisis dengan dokter spesialis paru. Bisa jadi semacam itu Bapak Ibu. Namun demikian minimal kita bisa membedakan 5 istilah tadi. Setelah kita melihat kira-kira kepadatan air, tulang, lemak, logam, dan sebagainya ada enggak di sini. Nah, kita juga bisa melihat nih batas diafragma. Ya, ada mediastinumnya, ya. Paru-parunya juga kelihatan. Ini kalau kita lakukan sinar Roentgen. Tapi saya rasa Bapak Ibu yang tidak di ruang radiologi tidak begitu paham, karena biasanya kan hanya mengantar pasien ke radiologi. Tapi Bapak Ibu juga perlu untuk mengetahui bagaimana cara bacanya. Biasanya Bapak Ibu setelah diserahkan kepada dokter paru misalkan, Bapak Ibu juga bisa langsung koordinasi kira-kira hasilnya seperti apa yang membedakan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan terbiasa untuk membaca hasil radiologi. Salah satu pemeriksaan penunjang lain untuk menentukan masalah pada kardiovaskuler itu EKG. Pada EKG saya yakin 100% Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan EKG. Ya, EKG. Cuman yang membedakan memang tidak semua perawat mampu membaca hasil EKG. Kecuali mungkin teman-teman yang sudah terbiasa di ruang ICU atau sisi ICU yang sudah terbiasa dengan kasus gawat darurat, sering berdiskusi dengan dokter, mungkin bisa. Nah, mempelajari aktivitas listrik jantung. Nah, elektrokardiografi ini nanti menampilkan grafik rekam jantung. Nah, rekam jantung nanti akan memberikan informasi terkait dengan kondisi kelistrikan jantung. Nah, indikasi pemeriksaan EKG biasanya dilakukan pada kasus ada aritmia jantung, pasien hipertensi, hipertrofi, iskemik, dan sebagainya, yang sekiranya memang membutuhkan EKG. Nah, mesin EKG itu banyak macamnya. Karena banyak macamnya, maka teknik pemasangannya juga berbeda-beda. Nah, kalau yang biasa kita pakai, itu bisa menjadi hasil yang otentik bila pemasangannya, notnya, itu memang sesuai dengan posisinya. Jadi memang kita benar tahu nih, posisinya itu kita mau taruh di mana, itu kita sudah tahu. Ya. Kalau sampai terjadi kesalahan pemasangan, ya, maka akan berbeda juga hasilnya. Ini yang pertama adalah pahami dulu alatnya, ya, karena tiap alat cara operasiannya berbeda. Yang kedua, kertasnya, ya, jangan lupa kertasnya, ya. Jarak antar kotak kecil itu 1 mm, ya,
Kalau yang tebal itu 5 mm atau kotak besarnya. Garis horizontal menunjukkan waktu, di mana 1 mm itu sama dengan 0,04 detik, sedangkan kalau yang 5 itu 0,20 detik. Ini hanya dasar, tapi perlu untuk dipahami Bapak Ibu. Alat perekam yang digunakan, ya biasanya kita membutuhkan elektroda gel, tisu, handscoon, mesin, dan sebagainya. Ini seperti biasa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang di lapangan tidak asing dengan yang namanya EKG. Prosedur pemasangannya ini kita menyesuaikan dengan SOP masing-masing instansi, Bapak Ibu. Tapi hampir sama semua prosedur pemasangannya. Ya, mulai dari perkenalan dengan pasien sampai pemasangan elektroda-elektrodanya. Oke. Nah, banyak sekali prosedurnya Bapak Ibu, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing. Ya. Oke. Nah, setelah dipasang elektrodanya, maka baru kita tekan hasilnya. Pada saat kita tekan hasilnya, biasanya akan keluar kertas yang sudah berisi tentang informasi kelistrikan pada jantung kita. Ya. Nah, sudah ada namanya biasanya Bapak Ibu karena kita sudah setting. Kalau yang kan memang sudah kita setting ada namanya biar tidak tertukar sama yang lain. Terus kita bisa membaca hasil dari EKG-nya. PGRST ini bisa kita baca karena memang memiliki arti yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat di sini ada yang namanya atrial depolarization, ada ventricular, ada ventricular repolarization, dan juga ada ventricular repolarization. Nah, hasil PGRST ini akan menyesuaikan dengan kondisi jantung masing-masing pasien. Tiap interval itu bisa berbeda Bapak Ibu. Ya, makanya tadi bisa dikatakan ada yang tiba-tiba naik tinggi, tapi ada yang tiba-tiba langsung turun banget. Itu dilihat dari ini. Ya. Pada saat terjadi EKG, maka ini yang direkam Bapak Ibu. Listriknya jantung. Ya. Perlu diingat, kelistrikan jantung. Ya, ini kelistrikan jantung. Prestasinya, tentukan apakah denyut jantung itu teratur atau tidak. Itu kita bisa melihat dari hasil EKG-nya. Teratur atau tidak berarti jarak intervalnya harus sama. Terus frekuensi jantungnya. Berapa frekuensi jantungnya? Gelombang normalnya atau tidak. Cara menghitung frekuensi jantungnya, ya ada rumusnya Bapak Ibu, ya 30 itu sama dengan jumlah kotak besar antara R dan R, interval ke interval. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini yang terkait dengan rumus ini dan juga pelaksanaan kegiatan EKG. Kan kira-kira Bapak Ibu terkait dengan materi ini, karena saya yakin kalau rongsen saya hanya menampilkan beberapa pemeriksaan saja, tidak semua Bapak Ibu, hanya rongsen sama EKG saja, karena saya yakin Bapak Ibu yang di lapangan jauh lebih pandai,
ya untuk melakukan prosedur pemeriksaan semacam itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan, jangan lupa ngisi absensi Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu atau cukup? Link absensinya sudah di atas ini Bapak Ibu. Saya kirim ulang ya link absensinya. Sama tahu yang di atas Bapak Ibu. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Halo? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Wah, Bapak Ibunya dengar suara saya, Bu? Monggo Bapak Ibu, tidak ada yang didiskusikan. Kalau tidak ada yang didiskusikan, saya tutup ya Bapak Ibu. Mikrofon sudah kita buka kok Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, cukup? Atau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Halo?
Nggih, Bapak. Kalau untuk mohon maaf cuman nggih sharing. Jadi Nanin dari Probolinggo Kota. Untuk kalau pada kasus henti jantung itu Bapak, itu biasanya gangguannya yang pasti di mana nggih? Matur nuwun. Assalamualaikum. Ada pertanyaan nih, misalkan kasus henti jantung. Kalau kasus henti jantung itu terjadi gangguan di mana? Nah, kalau henti jantung, pertanyaannya henti jantung kanan atau kiri atau dua-duanya. Ini yang perlu kita pahami, Ibu. Nah, memang henti jantung apa bisa Pak kanan atau kiri atau bahwa henti jantung koroner dua-duanya kita. Itu biasanya terjadi masalah pada sistem elektrik dalam jantung yang sehingga terjadi henti jantung. Biasanya henti jantung itu disebabkan, sepengetahuan saya, itu adanya ritme jantung yang tidak wajar. Ya, ritme jantung yang tidak wajar artinya ritme jantung itu tidak sesuai dengan fasenya. Itu disebut dikarenakan ventrikel pada jantung itu bergerak atau bergetar tidak terkendali sehingga ritme jantungnya bisa berubah dengan cepat atau dengan drastis. Itu yang mengakibatkan terjadinya henti jantung. Karena memang kebetulan ini waktu saya dulu D3 keperawatan dulu menggunakan apa namanya KTI itu terkait tapi KTI henti jantung. Jadi tapi waktu itu ada henti jantung koroner, jantung koroner, sehingga henti jantung koroner, henti jantung itu bisa terjadi karena sistem elektrik dalam jantung ini ada masalah. Masalahnya yaitu disebabkan bergeraknya tidak wajar sehingga tidak terkendali dan dapat menyebabkan terjadinya henti jantung. Naning. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Henti jantung itu bisa terjadi siapa saja. Ya, artinya tidak melihat usia yang tua ya atau yang muda tidak, tapi siapa saja itu bisa henti jantung. Nah, ketika kondisi henti jantung ini berhenti berdetak secara tiba-tiba, maka menuju organ-organ di jaringan tubuh yang vital ini akan berhenti, ya, seperti otak, paru, hati. Nah, sehingga pada kasus ini biasanya yang paling mudah terjadi kelihatan adalah langsung pingsan. Karena O2 darah tidak sampai ke otak. Pingsan dulu, baru nanti akan diikuti dengan henti nafas dan hilangnya nyawa. Biasanya begitu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Oke. Ini Mbak Naneng mic-nya enggak bisa. Sebentar, padahal sudah tak buka loh yang di saya.